lagi bersama saya, Silviana Claudia, dalam program Tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan edisi hari ini, Senin 18 April 2022, akan membahas tema mengenai Ramadan, momentum membumikan Al-Quran. Di mana hari ini tepat dengan malam Nuzulul Quran, dan saat ini di studio saya sudah ditemani secara langsung oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris MHI. Di mana beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Anuko Bondowoso serta sekaligus dosen syariah di STAI Al-Maliki Bondowoso. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, sebelum kita membahas tema, sebelumnya Ramadan merupakan bulan yang penuh kemuliaan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan sesuai dengan maknanya yang merupakan sebuah kitab suci yang menjadi salah satu mukjizat paling istimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Hal ini dikarenakan kemukjizatan Al-Quran tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Salah satunya bisa menjadi syafaat yang akan kita bawa di akhirat kelak. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia karena kandungan isi dari Al-Quran sendiri berisi tentang petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustadz, terkait dengan tema hari ini mengenai momentum membumikan Al-Quran selama bulan suci Ramadan, tepatnya juga di malam hari ini merupakan malam Nuzulul Quran. Bisa dikupas lebih jelas dan lebih detail terkait dengan hal ini, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa SNTV, FTV ya Mbak, yang saya hormati, para guru-guru kami, para hadir yang ada di studio. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat Allah yang sangat besar, yakni nikmat berupa kesehatan zahiran wa batinan, sehingga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjalankan puasa yang telah Allah perintah pada kita semua. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan ini, puasa kita, salat kita, tarawih kita, dan tadarus kita pada Al-Quran akan diterima oleh Allah dan menjadikan sesuatu yang bisa mengangkat ketakwaan dan derajat kemanusiaan kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, di kesempatan sore ini saya akan mencoba karena momentumnya bertepatan dengan Nuzul Quran, kita mencoba menggali hikmah di balik Al-Quran yang telah diberikan kepada kita semua. Namun sebelumnya mari kita bertafarruh, ya. Bertafarruh, berbangga dengan sepenuh kebahagiaan karena kita telah Allah pilihkan menjadi hamba dari Nabi yang amat sangat mulia, yakni baginda Rasulullah. Sekaligus kita diberi anugerah yang sangat tak terbatas, ke maha ini ya, maha fungsionalannya, yakni kitab suci Al-Quran Al-Karim yang telah Allah berikan kepada kita melalui junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah. Parahamdulillah, tema kita ini pada malam ini pada sore ini adalah momentum membumikan Ramadan sebagai upaya membumikan Al-Quran. Mungkin sekilas apa yang kita kenal dengan Nuzulul Quran ya. Kalau merujuk pada wacana tentang Nuzulul Quran, memang banyak argumentasi kenapa hari ini disebut Nuzulul Quran. Pertama, Quran memang mensyaratkan dalam surah-surah Al-Quran disebutkan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Walaupun sebenarnya turunnya tidak hanya di bulan Ramadan, dia juga turun di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan-bulan yang lain ya. Dan itu berlangsung selama 23 tahun ya, yakni 11 tahun di Mekah, 9 tahun di Madinah. Artinya memang butuh waktu lama proses nuzul itu, tidak sekaligus turun.
Tapi kenapa kemudian hari ini disebut nuzul Quran? Karena memang ada isyarah di surah ayat yang lain, yakni di ayat Muqarrin yang menyebutkan bahwa Quran diturunkan pada saat Yaumul Taqal, yakni bertemu dua pasukan besar yang terjadi peperangan hebat antara dua kekuatan besar di dunia, yakni yang itu terjadi pada 17 Ramadan. Oleh karena itu kemudian para ulama menyimpulkan hari nuzul ay awalun nuzul, pertama Quran turun yakni pada hari 17 bulan Ramadan, sehingga disebut dengan nuzulul Quran pada tanggal ini, pada bulan ini sekaligus. Karena itu Ramadan menjadi bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh barokah, bulan madrasah pendidikan, ya bulan berbagai dimensi kebaikan di Ramadan, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Para persaudarahmakumullah, kenapa ada redaksi membumikan Al-Quran? Karena Quran ini merupakan nilai universal, wahyu yang turun dari langit, yang berlaku universal, yang tidak mungkin itu dilakukan secara universal juga. Karena itu kemudian ada upaya dari para ulama-ulama kita menjadi kita untuk bagaimana Al-Quran menjadi membumi gitu ya. Ya, tidak menjadi konsep ngambang, tidak menjadi konsep yang universal, tidak menjadi konsep yang idealistik, tetapi menjadi sesuatu yang nyata di hadapan dan di kehidupan kita sehari-hari. Baik Al-Quran sebagai sebuah nilai kehidupan, sebagai sebuah petunjuk bagi pedoman kehidupan setiap muslim, maupun dia sebagai fungsi-fungsi yang lain, ya diantaranya fungsinya sebagai syifa, misalnya obat dari segala macam penyakit baik fisik maupun non fisik. Terbitan Quran menjadi penting karena ketika Quran ini tidak diupayakan menjadi dunia nyata di hadapan kita, maka Quran tinggal sebuah konsep-konsep yang tidak aplikatif. Oleh karena itu ulama merumuskan atau membuat satu penafsiran supaya Quran menjadi menjawab realitas kehidupan kita gitu. Yang pertama mungkin juga boleh dipahami, Quran ini turun dalam dua fase. Pertama fase Mekah, ketika turun itu sudah membumi Quran, artinya sudah sedang konteks kebutuhan pada masa itu, ya ini ketika di Mekah. Ya ini pada saat Quran turun pada umat dakwah, ya, umat di mana mereka belum paham tentang akidah, belum paham syariah, belum mengerti tentang nilai-nilai agama yang baik, belum paham tentang nilai-nilai keislaman. Maka yang turun di Mekah sesuai konteks buminya, konteks zamannya, ayat yang kaitan dengan akidah gitu ya. Biasanya yang diturunkan berupa surat yang pendek-pendek. Termasuk di situ ada ayat al-mufassalat, ya, di mana isinya lebih mengajarkan tentang konsep-konsep keyakinan, akidah, kepercayaan kepada Allah. Selama di Mekah yang dihadapi adalah orang-orang kafir Quraisy yang mereka penyembah berhala, yang mereka blank dari sisi akidah, dari sisi religiositas. Karena itu turun di Mekah Al-Quran membawa misi meluruskan pemikiran, meluruskan akidah, meluruskan ideologi. Itu sudah membumi sebenarnya ketika di Mekah. Kemudian beberapa fase berikutnya Rasulullah diperintah Allah untuk pindah ke Madinah, ya, membawa risalah Islam Quran di Madinah. Maka turun juga di sana ayat-ayat yang konteksnya juga sama dengan kondisi masyarakat Madinah ketika itu, ya. Masyarakat itu sudah masyarakat yang sudah beradab, sudah paham ideologi, sudah masyarakat yang mengerti agama. Maka yang turun di Madinah kemudian bukan lagi ayat-ayat akidah, bukan lagi pesan-pesan ideologis transendental, tapi ajaran tentang kemasyarakatan tentang ibadah yang disebut dengan ayat-ayat badaniyah gitu ya. Isinya tidak lagi lebih banyak pada akidah, tapi pada syariah, fikih yang mengatur pola hubungan dengan sesama, baik
fikih ibadah, fikih sosial, fikih zakat, yang intinya di Madinah sudah mulai bicara tentang konsep-konsep sosiologis, antropologis. Di Quran sudah mulai menjawab sebagaimana seharusnya orang berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Quran sudah menawarkan satu konsep membangun kehidupan yang mutamadun, yang beradab, yang sinergi, yang rukun, yang damai gitu ya. Sampai terakhir ada kesepakatan yang lahir dari pesan Quran, yakni namanya Piagam Madinah, di mana ya, hubungan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan kelompok-kelompok agama yang lain itu sudah dibangun satu pintu komunikasi yang sangat indah oleh Rasulullah. Jadi melihat dua fase Quran turun ini sebenarnya sudah sangat menjawab kondisi bumi ketika itu. Nah, sekarang Quran ada di Indonesia, tidak lagi di Mekah, tidak lagi di Madinah, tapi di seluruh belahan dunia, di mana setiap negara, setiap kawasan itu punya karakter-karakter yang berbeda-beda, baik dari karakter manusianya, budayanya, berpikirnya, gitu, termasuk kondisi alamnya. Karena itu Quran kemudian harus diterjemahkan dalam bahasa area masing-masing, gitu ya. Quran harus dimaknai atau bisa menjawab realitas yang terjadi di masyarakat di mana berlaku budaya di daerah atau di negara itu. Sehingga perlu interpretasi, perlu penafsiran, perlu ikhtiar agar Quran itu bisa akselerasi, bisa memberi jawaban solutif terhadap problem-problem umat, di mana umat itu punya karakter yang berbeda-beda. Ini yang kemudian muncul gagasan membumikan Al-Quran. Ya. Tentu nanti akan berbeda gitu, antara corak Islam di Quran yang sama, ya. Quran yang sama antara Islam di Indonesia dengan di Thailand, dengan di kawasan Asia, dengan di Eropa, Timur Tengah, itu punya corak yang berbeda-beda. Karena memang Quran bisa hadir dalam berbagai ya budaya, peradaban, bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan tadi di pengantar Mbak Sylvia, ya, bahwa Quran tidak terbatas mukjizatnya, ya, sangat universal, menyeluruh. Karena itu dia bisa hadir dalam segala bentuk peradaban manusia yang berbeda-beda. Ini yang kemudian menjadi satu gagasan, ya, agar Quran bisa kontekstual, bisa membumi, ya, bisa ya berhadapan dengan dunia nyata di masing-masing kawasan. Bagaimana proses membumikannya? Pada taraf tertentu mungkin, ya, saya kira ada dua pendekatan, ya, ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan Quran sebagai sebuah nilai-nilai universal, maka perlu pendekatan ya universal, pendekatan keilmuan, pendekatan sosiologis, berbagai hal, ya, sehingga Al-Quran kita ini menjadi menjawab soalan universal. Tapi juga ada pendekatan lokal, budaya, yang ketika masuk ke dalam budaya lokal, Quran pun kemudian berubah, ya bukan berubah ayat atau hadisnya, tapi implementasinya yang berubah. Di Indonesia tentu akan berbeda dengan di beberapa negara yang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Al-Quran itu menjadi bagian dari ya kehidupan kita bersama, ya, menjadi totalitas kehidupan setiap muslim. Apakah dalam konteks ibadah, dalam konteks akidah, dalam ranah hubungan sosial, ekonomi, keluarga, bahkan hal yang sangat privasi, itu semua harus merujuk kepada Al-Quran, gitu, dari Al-Quran. Ini saya kira beberapa hal penting yang perlu dipahami awal, kenapa harus ada redaksi membumikan Al-Quran. Dan bulan ini sangat tepat itu direview, direnungkan kembali, supaya Quran ini ya betul-betul menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak hanya menjadi konsep langit, tapi menjadi realitas kehidupan setiap muslim dalam segala aspek dan langkah-langkah ya kehidupan muslim. Mungkin itu Mbak pengantar awal untuk
memahami apa pembicaraan Al-Quran. Baik, tadi sudah dipaparkan secara detail dan jelas oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris terkait dengan Al-Quran itu sendiri ya Pak Ustadz, bahwa begitu luar biasa dan dahsyatnya mukjizat yang ada dari Al-Quran itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa, kami ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan yang nantinya akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz di segmen kedua, bisa diajukan melalui pesan singkat di WhatsApp di nomor 0812 83554553. Saya ulangi kembali bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai tema hari ini terkait dengan Ramadan, momentum membumikan Al-Quran juga sekaligus sebagai malam peringatan Nuzulul Quran di nomor 0812 83554553. Baiklah Pak Ustadz, kita harus jeda sejenak. Tausiah Ramadan akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.